Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana wa fil lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana wa fil lana dhanbana ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana dhanbana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Yang terhormat Bapak Ibu, para Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Santri, dan santriwan santriwati, semoga dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita akan mulai pengajian kita. Kita baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, karya Imam Nawawi Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya yang bersama ini termasuk hamba Allah yang mencintai ilmu agama Islam, bisa menghayati dan mengamalkannya, mengajarkan dan memperjuangkannya semata-mata sebagai upaya kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malam ini kita teruskan ya, kita baca kitab yang kemarin pernah kita baca ya, waktu Ramadan, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Malam ini kita baca Al-Bab Al-Khamis, bab yang kelima dari kitab yang tadi telah saya sebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis fi Adabi Hamil Quran. Bab yang kelima menerangkan tentang adab atau etika atau sopan santun yang mesti dimiliki oleh hamilul Quran. Siapa itu? Ya, sering diartikan hamil adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Hamil itu mufrad, jamnya hamalah ya. Ada hadis asyraf ummati hamalatul Quran. Ya. Jadi orang yang hafalkan itu disebut hamil. Ya, tetapi kita ya dalam ungkapan sehari-hari sudah populer di mana orang yang hafal 30 juz disebut atau hafidhah kalau perempuan ya. Mestinya yang tepat itu hamil. Kalau pria, kalau perempuan hamilah ya. Kalau hafid itu ya ulama yang hafal hadis 100.000 hadis, matan dan sanadnya namanya hafid. Ya, jadi ini kita sudah terjadi salah kaprah namanya ya. Biasa begitu kita ya. Jadi hafid itu mestinya adalah penyebutan ulama yang hafal 100.000 hadis ya, matan dan sanadnya. Matan artinya teksnya itu. Sanadnya rangkaian rawinya dari awal sampai akhir itu namanya sanad. Hafal kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud ya kan? Imam Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, Imam Syafi'i ya kan? Imam Abu Hanifah, semua itu banyak apa? Hafal hadis ribuan, 100.000 hadis teks dan sanadnya. Itu namanya al-hafidh. Ya. Nah, kita ya telah terjadi tadi salah kaprah ya, di mana orang yang hafid 30 juz disebut hafid. Itu hafidhoh ya. Dia mestinya enggak pas. Yang pas mestinya kalau hafal 30 juz namanya hamil. Kalau laki-laki. Kalau perempuan hamilan. Cuma jangan salah paham. Ya, bukan semata-mata hafal. Hafal ya, dan dia memahami isi kandungannya, mengamalkannya ya. Ya. Al-alim bi ulumihi wa bi ta'amilihi wa bi ta'alimihi, al-amil bi ulumihi, al-mutakhaliq ya bi akhlaqihi, al-muallim ya li ulumihi, al-mujahid ya bi ta'alimihi. Itu namanya hamil. Jadi hamil itu mestinya bukan semata-mata hafal Quran, tapi orang yang hafal 30 juz, dia memahami isi kandungan dengan baik, dihayati, diamalkannya, akhlaknya persis Al-Quran, ya, kemudian diajarkan dan diperjuangkan. Itu yang layak disebut hamil. Memang susah ya. Di Indonesia banyak semata-mata hafid, artinya hafal Quran tadi 30 juz. Ilmunya mungkin ya kurang ya, atau nggak tahu ya kan. Atau mungkin akhlaknya juga kontra dengan Al-Quran yang dihafalnya. Jadi semestinya ya orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran hafid itu bagaimana? Lazim ya alaihim at-ta'addub bi adabi hamilil Quran. Ya, mesti memiliki etika alat Al-Quran. Ini akan kita baca. Apa di antaranya? Kembali sebagian sudah disebutkan, ini ditambahkan lagi oleh pengarang. Wa min adabihi ya ayakuna ala akmai ahwal. Wa min adabihi ayakuna ala akmai ahwal. Wa akramis syama'il. Di antara adab orang yang hafal Al-Quran ya, yang selalu berkecimpung dengan Al-Quran, ya termasuk santri juga masuk di sini kan? Apa ayakuna ala adalah memiliki
tingkah laku ya yang sempurna, yang paling sempurna. Jadi tingkah lakunya, perilakunya ya, ucapannya itu masih akmal ya, paling sempurna. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya ya. Pokoknya yang dilakukan, yang diperbuat itu mesti akmai ahwal. Itulah santri ya. Jadi ini ya jangan hanya difokuskan ke orang yang hafal saja. Pokoknya semua orang yang terlibat dengan ilmu keislaman ya, termasuk santri, guru dan lain itu mestinya pertama ayakuna ala akmai ahwal ya. Lakunya itu mesti sempurna prima ya. Berarti bagaimana selalu apa? Selalu apa namanya? Selalu apa namanya? Melakukan yang baik-baik dan menjauhkan dari semua yang tidak baik ya. Supaya akmal tadi. Wa akrami syama'il dan dalam memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi akhlaknya mulia, perilakunya juga tadi sempurna bagus ya. Begitu mestinya ya. Begitu mestinya. Sebentar ya. Oh iya, halamannya tadi belum sebutin ya. Halamannya adalah halaman 43 ya. Bab Khamis halaman 43. Halaman 43 ya. Oke. Baik, kita ulangi ya. Jadi yang kita baca malam ini adalah halaman 43 dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bab Khamis ya. Bab kelima tentang apa? Adab hamilil Quran. Wa yarfa nafsuhu an kulli man al-Quran anhu. Wa yarfa nafsuhu ya, mendudukkan dirinya, mengangkat dirinya setinggi-tingginya an kulli man al-Quran anhu. Dari semua yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi dirinya, pribadinya ya harus apa? Dijauhkan, diangkat setinggi-tingginya dari semua yang dilarang oleh Al-Quran. Artinya jangan sampai kita melakukan apa saja yang dilarang oleh Al-Quran. Ya. Kenapa? Tidak sesuai kan? Jadi selalu apa pegang Al-Quran, selalu membaca, selalu menghafal, selalu berkecimpung dengan Al-Quran, ya, dan lain-lain. Maka hendaklah kita ya menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Al-Quran dari diri kita. Itu namanya ayyarfa'a nafsu angkulima nahal Quran anhu. Untuk apa? Apa tujuannya? Ijlalan bil Quran. Ya, untuk menghormati Al-Quran. Untuk menghormati Al-Quran. Ya. Jadi kita wajib apa? Memuliakan Al-Quran. Wajib menghormati Al-Quran. Nah, untuk itu maka bagaimana? Kita harus ya menjauhkan diri kita dari semua hal yang dilarang oleh Al-Quran. Tujuannya untuk mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Wa yakuna masunan andanil isab, masunan andanil iktisab. Dan adalah ya seseorang yang hafid tadi, yang hamil tadi, ya terjaga, berarti menjaga dirinya dari pekerjaan yang rendah, yang hina. Jadi begitu kalau kita hafal Al-Quran, salam, ya
belajar mengajarkannya, maka sebaiknya kita apa? Menjauhkan diri dari semua hal yang menurut ukuran umum dianggap rendah dan hina. Misalnya begitu. Jangan sampai kita ini tadi mohon maaf ya. Kemudian apa kerjanya menjadi pemulung, itu nggak pas kan? Terus dari santri misalnya apa ya, main judi naudzubillah kan? Ya, itu dilarang, bukan saja hina tapi dilarang. Kemudian jadi tukang urut, tukang pijet itu bagus juga kan, tapi sebaiknya kalau Anda jadi santri, jadi guru, ya jangan kan. Anda jadi hamil pekerjaan punya halal, tapi menurut kacamata dianggap kurang pas ya, dianggap rendah, ya itu sebaiknya kita hindarkan. Ya. Kenapa? Untuk menjaga tadi kehormatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Ya, kalau hafid, ustadz, kemudian tapi dia misalnya apa, nyangkul di pinggir jalan kan, ya nggak pas juga kan. Walaupun itu halal kan, ya apalagi na'udzubillah, misalnya minta-minta na'udzubillah kan, jangan sampai. Artinya apa yang kita kerjakan ya harus sesuai dengan apa kondisi kita selaku hamil Quran, selaku orang yang selalu bergabung dengan ilmu-ilmu agama Islam sebagai santri, sebagai guru kan harus pas, ya kan? Ya. Yang itu tadi biar mereka yang tidak jadi santri kan, atau yang apa, yang tidak hafal Al-Quran silakan kan, ya orang biasa kan. Ya. Nah makanya jangan sampai santri makan nongkrong di warteg, nah itu juga nggak boleh, nggak bagus, nggak sesuai. Atau santri makan sambil berjalan, nah itu namanya termasuk dan iktisab juga, itu nggak boleh juga. Santri jangan sering makan sambil berjalan di pinggir jalan atau di jalan, sambil jalan di jalan maksudnya, sambil apa berjalan di jalan maksudnya, atau di pinggir jalan nongkrong makan, nah, itu jangan. Kenapa? Itu termasuk kategori dani iktisab, ya nggak sesuai dengan kemuliaan santri, kehormatan santri. Nah, guru gitu juga. Guru agama, guru madrasah, guru santren, jangan misalnya keluar kundulan, nggak pakai baju, atau pakai celana pendek, misalnya itu nggak sesuai. Ya. Atau misalnya apa, ya nggak rapi, nggak sesuai juga kan? Iya, pokoknya harus menjaga dirinya, pribadinya, supaya sejalan dengan ilmu-ilmu agama yang sangat agung dan mulia itu, kan? Ya. Apalagi samping apa kejibah perempuan, naudzubillah, itu nggak benar juga, kan? Ya, makanya dari santri jangan suka keluar masuk jajan, apalagi pandemi ini kan, ya udah bagus di dalam saja, banyak mengapa, banyak membaca, banyak apa, mujahadah, bagus. Nah ini harus kita jaga diri kita. Syarifan nafsi, harus selalu ya berpenampilan sebagai orang yang mulia dirinya pribadinya. Dari santri, ya, apalagi penghafal Al-Quran, atau guru Al-Quran, guru pesantren, mestinya harus apa? Syarifan nafsi, mulia dirinya pribadinya. Artinya harus berusaha bagaimana agar pribadinya dia itu dipandang orang lain itu sebagai orang yang mulia, ya, yang terhormat begitu. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai jadi santri atau guru pesantren, apalagi hafid, ya kan? Kemudian ya tadi perilakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan keagungan Al-Quran. Itu namanya tidak syarifan nafsi, tapi dani'an nafsi, kan? Atau hani'an nafsi namanya, na'udzubillah. Mudarafi'an ala jababirah, harus merasa lebih tinggi, ya, di atas ya mereka para pejabat yang suka zalim, ya, wal jufa, dan mereka yang suka berakhlak yang kasar, min ahli dunya, dari mereka yang suka dunia. Ya, jadi kalau Anda jadi santri, jadi ustadz, jadi guru agama, apalagi kiai kan, atau hafid ya, berada dengan pejabat,
Jangan minder, jangan merasa lebih rendah. Anda lebih tinggi daripada pejabat. Anda lebih tinggi dari orang kaya. Anda lebih tinggi dari mereka-mereka yang akhlaknya benar, walaupun mereka kaya dan tinggi jabatannya. Itu maksudnya begitu. Karena ada segelintir orang yang kalau berhadapan dengan pejabat nunduk-nunduk. Berhadapan dengan orang kaya nunduk-nunduk. Nah, itu nggak benar itu. Ya, nggak benar itu. Ya. Man tawadhu'a bi ghaniyin, ya, apa? Lihinahu dhahaba thuluthu dini. Barang siapa nunduk-nunduk sama orang kaya, yang pejabat karena jabatannya, karena kekayaannya, maka hilanglah sepertiga agamanya. Naudzubillah. Jadi santri mesti pede, ustadz mesti pede, kiai mesti pede, ulama mesti pede, jangan ngeper di atas pejabat. Nah, itu. Jangan merasa rendah, ya, di hadapan presiden, ya, wapres, menteri, direktur jenderal, jenderal sekalipun, kan? Ya, mereka apa namanya ahlu dunya. Mereka itu ahlu dunya, orang-orang yang mengejar dunia aja, ya kan? Jabatan yang dikejar, ya, duit yang dikejar, urus yang dikejar. Jangan sampai santri guru agama merasa rendah di hadapan orang-orang yang kayak begitu. Di depan etis saja per, oh jangan. Ya, kecil kan. Di depan lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kan? Menteri, presiden, biasa aja. Ulama dulu hebat-hebat. Ya. Di hadapan presiden dinasihati dengan keras oleh para ulama. Berani, ya kan? Jangan takut sama pejabat. Ya. Jangan takut sama orang kaya. Itu maksudnya begitu. Lalu gimana? Mutabadian li solihin. Nah, dengan orang-orang soleh boleh tawadhu. Ya, santri, guru agama, kiai jangan tawadhu sama pejabat, sama presiden, sama menteri, sama gubernur, wali kota, magister, camat, lurah, RT, RW kecil semua itu kan. Ya. Kepada siapa tawadhu santri itu? Lis solihin. Kepada orang-orang yang soleh itu perlu tawadhu. Ya, santri masih tawadhu sama ulama, sama gurunya, sama kiainya, sama ustadznya, sama ahli ilmi. Ya, itu perlu tawadhu. Ya, sopan, menghormati, mengagungkan, memuliakan begitu. Jangan kepada ulama berani, tapi dengan pejabat ngeper. Nah, kebalik itu. Ya, itu nggak benar itu. Ya. Jadi ini mendidik kita. Jangan sampai Anda menjadi orang ahli ilmi tapi ya nunduk-nunduk sama pejabat, minta bantuan, minta dikasihani. Jangan, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ya, termasuk sama orang kaya, jangan nunduk-nunduk sama orang kaya. Minta sama orang kaya, naudzubillah, naudzubillah. Itu bukan akhlak santri, bukan akhlak ustadz, bukan akhlak kiai, bukan akhlak ulama. Ya. Nah itu kayak Habib Rizik itu. Ulama hebat itu, berani begitu. Walaupun di penjara. Tapi terhormat, mulia, agung karena membela kebenaran. Begitu mestinya. Ulama dulu begitu semua kalau kita lihat. Ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Lais, Imam Bukhari, ya, Imam Tabari, banyak. Itu semua gimana? Kalau berapa dengan pejabat, presiden, khalifah, khalifahnya nggak benar langsung dinasihati di depannya dengan keras, dengan kencang. Ya begitu. Dia harus begitu, harus berani menyampaikan kebenaran, ya, di hadapan mereka. Sekarang banyak yang takut ditangkap polisi, takut di penjara, takut digebuki, takut dibully dan lain-lain. Kan? Nah, kita lanjutkan. Wahil khairi wal masakin. Boleh, ya, tunduk. Boleh tawadhu. Boleh merasa rendah apa?
hati ya di hadapan orang-orang yang soleh, para ulama, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang baik-baik, ayo khair, ya, ahli kebaikan, hanya orang-orang yang baik. Siapa? Yaitu tadi orang-orang soleh itu orang-orang baik, kan? Ya. Wal masakin, nah, jangan boleh, ya, tunduk sama orang miskin justru. Kita biasanya tunduk, takut, ya, hormat sama orang kaya. Orang miskin kita hina, kita remehkan. Padahal ajalnya kebalikannya. Orang miskin juga kita hormati, kita muliakan, ya kan? Ya kita sayang, ya kita bela, kita bantu. Karena mereka nggak banyak dosanya, ya bersih. Orang kaya, wallahualam, banyak dosanya, ya, banyak kesalahannya. Karena kita nggak tahu dari mana itu kekayaannya diambil. Kalau korupsi, wah na'udzubillah. Kalau khianat, na'udzubillah. Kalau bohong, na'udzubillah. Ya. Jadi biasanya yang kaya-kaya itu biasanya kebanyakan begitu kan. Ya, makanya jangan tunduk sama mereka. Justru dinasihati supaya benar orang kaya itu. Zakatnya keluarin. Nah itu. Karena banyak orang kaya yang tidak menyadari kalau rezeki itu dari yang Maha Kuasa, akhirnya dipegang terus, disimpan terus, nggak dikeluarin zakatnya. Nah kita perlu ingatin itu. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta yang mereka miliki itu ada hak, ya, orang yang nggak punya, orang miskin, fakir, dan orang yang suka minta-minta. Berarti kalau nggak dikasih, tidak dikeluarin, sejatinya kita makan hak orang miskin, orang fakir, ya, orang yang suka minta-minta. Nah, makanya tadi orang fakir, miskin itu lebih terhormat sejatinya dibanding orang yang kaya-kaya. Tapi kita kebalik, ya. Biasanya kita hormati, kita muliakan, kita elu-elukan orang-orang yang kaya, yang jabatannya tinggi. Miskin, kita remehkan. Padahal ajaran kita gimana? Rasul mengatakan nuhibbul masakin. Rasul itu diantaranya sifatnya ada senang membela, membantu orang-orang miskin, orang fakir, orang fakir. Disayang, dibela, dibantu. Nah, itulah alat yang harus kita pedomani, ya, sebagai santri, sebagai orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kitab suci kita, yang selalu kita baca, kita pelajari, dan kita hafal. Wa ayyakuna mutakhasyian dza sakinatin wa waqur. Dan hendaklah, ya, orang yang mempelajari Al-Quran itu, yang hafal Al-Quran itu, yang mengajarkan Al-Quran itu, ya, yang mengaji Al-Quran itu, yang belajar ilmu-ilmu agama itu, mutakhasyian, bersifat khusyuk, sakinatin, yang penuh ketenangan, waqarin, dan penuh keteduhan. Kelihatan menyejukkan kalau dipandang. Orangnya tenang, ya, teduh, menyejukkan, khusyuk. Nah, itu mestinya begitu. Jangan jadi santri, na'udzubillah, jiranan, kan? Ya. Jangan sampai tadi misalnya menjadi ahlul Quran, tapi akhlaknya nggak bagus, na'udzubillah. Jangan sampai jadi ustaz, tapi akhlaknya nggak bagus, na'udzubillah. Ya. Nah, ini apa? Petunjuk dari pengarang ini kitab, ya, yang perlu kita pedomani kalau kita menjadi santri. Jadi bukan semata-mata hafil Quran. Pokoknya siapa saja mereka yang selalu bergumul, berkecimpung dengan ilmu-ilmu agama Islam, semestinya seperti itu. Faqad jaa'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya ma'syar qurra irfa'u rusakum faqad wadha lakumut tariq fastabiqul khairat wa la takunu iyalan 'alan nas. Nah, faqad jaa'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan di Umar bin Khattab, ya,
bahwa beliau itu berkata, Ki Umar bin Khattab ini ya sedang ngasih nasihat, sedang ngasih tausiah nasihat ya kepada para qurra, para Al-Qur'an. Apa bilangnya? Ya ma'asyal qurra, hai para qurra, hai orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Qurra itu dulu artinya orang yang hafal Al-Qur'an, memahami isi kandungannya, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Jadi sama dengan ulama qurra dulu itu. Nah ini juga bergeser pengertiannya. Qurra itu jamak, mufradnya qari. Ya. Kita ya memahami qari sebatas apa? Orang yang pandai melakukan Al-Quran. Artinya membacakan dengan lagu. Disebut qari. Padahal qari itu dulu artinya bukan begitu. Qari sama dengan alim, sama dengan faqih. Ya. Qurra sama dengan fuqaha. Qurra sama dengan ulama. Begitu. Artinya bukan semata-mata pandai baca dengan lagu yang bagus. Ya, sudah bergeser kan? Nah, sekarang sering kita artikan qari ya terbatas pada apa? Mereka yang kalau membaca kan bagus suaranya, bagus lagunya. Jadi sudah dangkal pengertiannya, kan? Ya. Jadi Umar bin Khattab ngasih nasihat kepada para ulama. Apa nasihatnya? Ya ma'asyal qurra, hai para ulama Al-Quran, irfa'u rusakum, angkatlah kepalamu. Hanya kamu masih merasa pede, merasa lebih tinggi ya, daripada yang lain. Jangan nunduk sama pejabat. Jangan nunduk sama orang yang kaya. Faqad wadhuha lam mutarik. Faqad wadhuha lam mutarik. Telah jelas ya bagimu jalan yang lurus dan benar. Hai orang-orang yang hafal Quran, hai orang-orang yang ahli Quran, hai para ulama, angkat kepalamu. Jangan tunduk di hadapan para pejabat, di hadapan orang kaya. Ya. Tapi tegak. Ya. Kenapa? Karena kamu itu sudah mendapatkan jalan yang lurus dari Allah yang benar. Ya. Jangan sampai Anda merasa minder, kalah dengan para pejabat, dengan orang kaya. Ya. Angkat kepala kita, ini kiasan. Maksudnya di hadapan orang lain, ya, para pejabat, para orang kaya, ya, tunjukkan ini dadaku, mana dadamu, ya kira-kira begitu. Akhirnya masih pede, ya, ya biasa aja, jangan membre, jangan ngeper, kan? Ya karena ulama sudah dikasih jalan yang lurus oleh Allah, yang benar oleh Allah, ya kan? Jangan malah ngikuti jalannya para pejabat yang suka na'udzubillah mungkin zalim, mungkin korupsi dan lainnya. Maksudnya begitu. Yang sampai jadi ulama yang mulia, langkah pejabat yang gagak benar, tapi nasihati pejabat itu supaya lurus, karena ulama sudah ditunjukkan jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala. Faqad wadhuha lakum thariq. Jalan yang sudah lempeng di hadapannya karena ditunjuk oleh Allah. Makanya pedoman itu jangan sampai menyimpang ke kanan, ke kiri, ikuti langkah orang-orang yang suka dunia, yang suka jabatan. Fastabiqul khairat adalah kamu berlomba untuk meraih kebaikan. Jadi berlombalah kamu untuk meraih kebaikan. Berlomba ibadahnya, berlomba amal solehnya, berlomba ngajinya, berlomba mengajarnya, berlomba ngasih sedekahnya, berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, berlomba menolong orang lain. Begitu, ya kan? Jadi mestinya begitu, jadi santri, jadi guru, jadi alim, jadi ustadz itu harus apa? Setiap saat selalu berupaya untuk berlomba meraih yang terbaik sehingga mengalahkan ya yang ada di kanan kirinya atau lingkungan. Jangan kebalikannya. Jangan jadi santri kalah sama yang bukan santri. Jangan jadi hafid kalah sama dengan yang bukan hafid. Dan sampai jadi guru kalah sama yang tidak jadi guru. Ya. Dan sampai jadi
ulama kiai kalah sama dengan yang bukan ulama, bukan kiai. Jadi harus paling depan dalam hal kebaikan. Gitu. Wala takunu ya iyalan al-nas. Dan kamu jangan sampai menjadi beban manusia. Nah, ini pesan bagus. Umar bin Khattab pesan ya kan, kepada para ulama, hai ulama, kamu mesti apa? Tegakkan kepala. Ya, tegakkan kepala. Tunjukkan ini ulama. Ini hebat. Jangan kebalikannya. Jangan jadi kiai, ulama, ustaz menjadi beban orang banyak. Suka minta-minta, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai, kan? Ya. Jadi santri, na'udzubillah, jangan sampai minta-minta sama. Tapi harus mandiri, berusaha membantu orang lain. Jadi kita mandiri dan bisa membantu orang lain, begitu. Jangan kebalikannya. Ya. Apa? Tadi menjadi beban orang lain, ya, suka minta-minta, suka minta tolong, suka minta bantuan, ya, dan lain-lain. Na'udzubillah. Itu enggak sesuai dengan akhlak santri, dengan kehormatan santri, dengan kemuliaan guru, ya, dengan kemuliaan ulama, dengan kemuliaan kiai, ya. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Dikit lagi. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bayi ihamil Quran ayyurufa bilahi ilan nasu naimun. Nah, ini perlu dicamkan oleh santri ini. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, semoga Allah meridainya, beliau berkata, yang bayi ihamil Quran ayyurufa bilahi ilan nasu naimun. Wajib, yang baik jangan diartikan selanjutnya, wajib saja. Wajib bagi hamil Quran, orang yang hafal Quran, orang yang berkecimpung dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu ngaji ilmu agama Islam, ayyurufa bilai. Kalau malam dikenal ya. Di mana temannya di masjid? Di musola. Kapan? Idan nasu naimun, ketika manusia banyak pada tidur. Nah, itu cirinya santri. Santri harus dikenal di malam hari. Di mana orang banyak tidur, santri bangun. Ngapain? Tahajud. Ngapain? Qiyamul lail. Ngapain? Baca Al-Quran. Ngapain? Ya, mutulah kitabnya. Ngapain? Mami isi kandungan Al-Quran. Ya, itu namanya santri. Di santri harus begitu ya. Ayo rofa bilaihi. Ketika malam dikenal dia karena bangun. Orang lain pada tidur nggak dikenal kan? Ya, pada mati semuanya kan? Ketika orang banyak pada mati, mimpi indah, tidur, santri bangun. Ia mulai. Itu tandanya hamil Quran sejati. Ketika orang banyak pada tidur, mimpi indah, ya, orang yang hafal Al-Quran, para ustadz, para guru, lagi bangun malam. Makanya nggak ada kiai yang nggak tahajud, nggak ada. Kiai itu jam malam tahajud. Ya, orang masih pada mimpi indah sudah bangun duluan. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, setengah 3 bangun. Tidurnya dikit. Ya, qiyamul lail, surat malam. Ada yang wiridan banyak, ada yang baca Al-Quran banyak, ya, ada yang baca salawat banyak sampai subuh. Nah, itu tandanya santri benar itu. Ya. Tanya ustadz yang betul ya begitu. Jangan ustadz, na'udzubillah tidur aja. Na'udzubillah, bukan ustadz namanya itu kan. Iya, santri tidur saja, bukan santri itu, kan? Ngaku hamil Quran, ngaku hafid Quran, tapi nggak pernah bangun malam, nggak sesuai dengan hafalannya, dengan Al-Qurannya, ya harus begitu. Wa binari idan nasu muftirun, dan di siang hari dikenal dengan puasanya, ketika orang banyak sedang asik pada makan. Di malam dikenal, ya, ketika orang lain pada tidur sudah bangun dia qiyamul lail. Dia baca Al-Quran, dia menghafal, dia mutala, dia mudarasah, dia takrir, dia tadarus. Siang hari dikenal juga. Kenapa? Dikenal orang.
siang hari orang pada makan, sibuk makan, ya pagi makan, siang makan, sore makan, dia nggak makan. Kenapa? Puasa. Ya, santri itu misalnya begitu. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Ustaz juga begitu, ya kan? Malamnya tahajud, siang puasa. Kiai juga begitu, malam tahajud, siang puasa. Nah, itu baru beda dengan yang lain. Nah, itu nasihat siapa? Nasihat Ibnu Mas'ud yang juga tentu diperhatikan oleh beliau sendiri. Jadi orang lain pada tidur, bangun malam. Ngaji, sholat, segala macam. Orang lain pada makan, tidak makan. Kenapa? Puasa. Puasa, kan? Wa bihusni dan dan dikenal dengan kesedihannya, kesusahannya ketika orang banyak pada bergembira. Orang banyak bersukaria, bergembira, tetapi santri bagaimana? Tidak ikut-ikutan bergembira. Kenapa? Waktunya dipakai untuk tadi. Ya sholat, ya ngaji, ya mengajar, segala macam. Jadi santri, guru, ustadz, muadzin, kiai, ulama, mestinya seperti itu. Ketika orang banyak pada sukaria, bergembira, ya, dengan dunia, dia menjauhkan diri dari itu. Merasa sedih, merasa prihatin, merasa susah. Ya. Nah, ini kan jangan kaget, Ustadz kok, ya, justru hidupnya kalah dengan yang bukan ustadz, yang orang biasa. Yang biasa kan dari mana saja bisa diambil. Kalau ustadz kan nilai-nilai yang halal. Beda lah, kan? Juga kiai yang worok gitu kan, ya, yang dimakan yang halal murni, ya, yang subhat dari makan, makruh nggak dimakan, haram apalagi. Makanya begitu, ya kan? Ya, tentu kehidupannya ya beda dengan yang semua dimakan, semua diambil. Wabi bukaihi, nah ini beda dengan ulama sekarang ya, sekarang masya Allah nih kan hebat-hebat ini, rumahnya hebat, mobilnya hebat, juga banyak. Wabi bukaihi dan dikenal dengan nangisnya ketika orang banyak ini pada ketawa-ketawa. Ketika orang banyak pada ketawa, ya, santri menangis, ustadz menangis, guru menangis, kiai menangis, ulama menangis. Kenapa menangis? Pikirin, ya, nasibnya yang belum bagus ibadahnya, yang belum banyak amal solehnya, yang belum banyak ilmunya, yang masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Orang lain tidak memikirkan itu, makanya ketawa terus, kan? Orang lain tidak merasa susah, sedih, tapi ketawa terus. Kenapa? Nggak mikirin gimana ibadahnya, nggak mikirin bagaimana amal solehnya, nggak mikirin bagaimana sedekahnya, nggak mikirin bagaimana zakatnya, nggak mikirin bagaimana nanti dia mau hisab, nggak mikirin. Makanya yalhaqun, mereka kerjanya suka ketawa-ketawa, bercanda dan lain. Santri kebahagiaannya tidak seperti itu. Santri yang dominan tadi kekhusyuannya, ketenangannya, keteduhannya, kebaikannya, amal solehnya, ibadahnya, ngajinya, hafalannya, itu. Wa bisamdi dan nasu yahudun, dan dikenal dengan diamnya ketika orang banyak suka banyak, ya, ngurumpi, ya, ngurumpi, suka bicarakan keburukan orang lain, ya, kejelekan orang lain. Ketika orang banyak berkumpul, biasanya mereka kan ngobrol. Kalau ngobrol kan ngalor ngidul, ngintan ulon kan, akhirnya apa? Ngomongin orang, ya, bicarakan keburukan orang lain, kejelekan orang lain. Nah, ketika itu bagaimana? Kalau santri jangan ikut nimbrung, diam, menjauh, kan? Ustaz jangan ikut-ikutan, tapi harus menjauh, ya kan? Diam, ikut menjauh. Jangan malah ikut nimbrung di situ, dekat di situ. Nah, itu akhlak santri, akhlak guru, akhlak alim, akhlak mu'alim, akhlak kiai, akhlak ustaz. Jadi orang pada ngerumpi, jangan ikut ngerumpi. Wa bi khusyuhi dan nasu yahtalun.
Dan dikenal dengan kekhusyuannya ketika orang banyak, ya, orang banyak apa ya taruh itu, banyak tingkahnya atau berkhianat. Ya. Jadi santri dikenal khusyuk, ustaz dikenal khusyuk, ya, kiai dikenal khusyuk, ulama dikenal khusyuk. Ketika orang banyak suka banyak bertingkah macam-macam, ya kan? Suka berkhianat dan lain-lain. Orang banyak silakan berkhianat. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Silakan banyak tingkah, tapi santri jangan ikut-ikutan. Kan misalnya tahun baru datang, kan orang luar biasa di luar sana kan, ya yang ya pesta pora, ya petasan, segala macam. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, ya kan? Ya santri orang lain tahun baru, ya pesta pora di tempat-tempat hiburan, santri di mana? Di masjid, ya kan? Di rumah khusyuk, tetap sholat malam, baca Quran, ya, zikir dan lain-lain. Nah itu santri. Nah semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa seperti itu. Di pagi khusyuk, di siang khusyuk, sore khusyuk, malam khusyuk. Pagi hari baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, sore baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Pagi hari menghafal Al-Quran, siang begitu juga, sore begitu juga, malam begitu juga. Pagi hari bersedekah, siang bersedekah, sore bersedekah, malam bersedekah. Mau tidur bersedekah, bangun tidur bersedekah. Itu namanya santri, namanya ahlul Quran, namanya ahlul khair, namanya ahlul ilmi. Ya, semoga kita bisa pelan-pelan mengamalkannya sehingga ada perubahan terkait dengan kualitas keimanan kita, keislaman kita dan ihsan kita, sehingga semoga dengan begitu kita bertambah dekat dengan Allah SWT dan mendapat rahmat serta ridho. Amin ya rabbal. Sekian, ya, terima kasih. Ya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca doa masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.